Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Majida Ulfa Siregar dan teman saya Vivi Alvina. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan ilmu. Baiklah, saya akan yang pertama menjelaskan mengenai sejarah perkembangan ilmu. Sejarah perkembangan filsafat berkembang atas dasar pemikiran kefilsafatan yang telah dibangun sejak abad ke-6 sebelum Masehi. Ada dua orang filsuf yang bercorak pemikirannya boleh dikatakan mewarnai diskusi filsafat sepanjang sejarah perkembangannya, yaitu Herakleitos pada tahun 535 sampai 475 sebelum Masehi dan Parmenides pada tahun 540 sebelum Masehi. Yang pertama, saya menjelaskan mengenai perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, pemikiran mengenai mencintai kebenaran atau pengetahuan yang merupakan awal proses manusia mau menggunakan daya pikirnya, sehingga dia mampu membedakan mana yang real, mana yang ilusi. Periode filsafat Yunani merupakan periode terpenting dalam sejarah peradaban manusia. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu dalam Islam. Dalam Islam, ilmu pengetahuan memiliki landasan yang kokoh melalui Al-Quran dan Sunnah, yang bersumber dari alam fisik dan alam metafisik, diperoleh melalui indera, akal, dan hati atau intuitif. Cakupan ilmunya sangat luas, tidak hanya menyangkut persoalan-persoalan duniawi, namun juga terkait dengan permasalahan ukhrawi. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai perkembangan ilmu zaman Renaissance modern. Sekitar abad ke-15 sampai 16 Masehi, Eropa mengalami zaman Renaissance. Kemunculan tersebut akibat dari adanya wabah penyakit, krisis ekonomi, krisis politik, dan krisis pemikiran Dark Ages atau abad kegelapan. Secara harfiah, Renaissance berasal dari bahasa Prancis yang memiliki arti kelahiran kembali. Sekian dari saya, akan dilanjutkan teman saya yaitu Vivi Alvina. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari saudari kita tadi. Yang pembahasan kami yaitu sejarah perkembangan ilmu, dan yang akan saya bahas di sini tentang perkembangan ilmu pada zaman kontemporer. Pada zaman kontemporer ini berada pada abad ke-20 sampai saat ini. Dan di antara ilmu-ilmu yang dibicarakan para filsuf, maka bidang fisika menempati kedudukan yang paling tinggi. Fisika dipandang sebagai ilmu pengetahuan yang subjek materinya yang mengandung unsur-unsur fundamental dan membentuk alam semesta. Fisikawan yang paling terkenal pada abad ke-20 juga ialah Albert Einstein. Dia mengatakan bahwa alam itu tak terhingga dan tak terbatas besarnya, tetapi juga tidak bersifat diam atau dinamis, melainkan bersifat statis atau bergerak dari waktu ke waktu. Einstein percaya akan kekekalan materi, yang berarti bahwa alam semesta ini bersifat kekal, atau dengan kata lain tidak mengakui adanya penciptaan alam. Namun pada tahun 1929 seorang fisikawan lain yang mempergunakan teropong terbesar di dunia melihat galaksi-galaksi di sekeliling kita dengan kelajuan yang sebanding dengan jaraknya dari bumi. Observasi ini menunjukkan bahwa alam semesta ini tidak statis, melainkan dinamis, sehingga meruntuhkan pendapat Einstein tentang teori kekekalan waktu dan alam semesta yang statis. Dan jagat raya ternyata berekspansi, dan di samping teori tentang fisika, teori alam semesta dan lain-lain, maka zaman kontemporer ini ditandai dengan penemuan banyak, yaitu seperti teknologi canggih, teknologi komunikasi dan informasi, termasuk salah satu yang mengalami kemajuan yang sangat pesat, mulai dari penemuan komputer, berbagai satelit komunikasi, internet, dan lain sebagainya. Walaupun komputer itu masih sangat sederhana, adapun perkembangan ilmu pada masa postmodernisme, yaitu pada awal lahirnya
lahir sebagai postmodernisme pada awalnya lahir sebagai reaksi kritis terhadap paradigma modernisme yang dipandang gagal menuntaskan proyek pencerahan dan menyebabkan munculnya berbagai patologi modernitas. Modernisme mulai kehilangan landasan praktiknya untuk memenuhi janji-janji emansipatoris yang dahulu lantang disuarakannya. Modernisme yang dulu diagung-agungkan sebagai pembebas manusia dari belenggu mitos dan berhala kebudayaan abad pertengahan yang menindas, kini terbukti justru membelenggu manusia dengan mitos-mitos dan berhala-berhala baru yang bahkan lebih menindas dan memperbudak. Di masa yang sedang kita alami sekarang ini, yaitu masa postmodern, perkembangan dalam segala hal akan terjadi dengan sangat mudah dan canggih karena adanya bantuan dari teknologi. Seperti yang kita ketahui bahwa teknologi telah mempermudah kita untuk mengakses segala hal di dunia maya, yaitu dengan internet yang telah memberikan berbagai informasi dan komunikasi tanpa batas yang bisa kita manfaatkan setiap hari. Perubahan karakter modernisasi dalam tampilannya yang paling kontemporer telah mendorong lahirnya tanggapan terhadap kebudayaan. Pemikiran kebudayaan postmodern yaitu Jean Baudrillard, seorang filsuf dari Prancis. Ia memilih jalan yang berbeda dari para filsuf terdahulu, yaitu dengan mengadopsi pemikiran Marcel Mauss dan yang menganalisa dari ranah budaya sebagai salah satu kajian penting. Paradigma postmodernisme adalah salah satu kunci untuk memahami atau pengertian dan watak postmodernisme.